dalam rangka kita mencari sebuah peluang, sebuah solusi, ya, yang mana kita sama-sama pada saat ini merasakan, ya, resesi ekonomi personal saat ini sudah dirasakan. Jangan dikira Bapak dan Ibu, saat ini ekonomi kita masing-masing banyak yang menurun. Setuju ya? Ya. Jadi jangan nunggu informasi dari pemerintah resesi ekonomi yang nanti mungkin akan terjadi, mudah-mudahan tidak. Ya, tapi gelagatnya sudah terasa oleh personal masing-masing, betul kan? Ya, perkenalkan, nama saya tadi sudah disebutkan, Juli Yuliadi, asli saya dari Ciamis Utara, tepatnya dari Kecamatan Panjalu, desanya di Desa Mapara, masih 8 kilo dari kota Panjalunya. Ya, tinggal di sebuah kampung. Nah, cuman bagi saya tidak menjadikan sebuah pesimis. Walaupun tinggal di sebuah kampung, tidak masalah, alhamdulillah rezeki tidak kalah dengan orang kota. Tangan untuk Bapak dan Ibu sekalian. Ya, untuk itu Bapak dan Ibu, sudah sewajarnya dan menjadi sebuah kewajiban saya sebagai umat, jika saya mempunyai sebuah kenikmatan, wajib tidak kita berbagi. Hanya mohon maaf, mungkin kalau misalkan saya bagi materi, saya mungkin belum sampai ke sana untuk bagi ke semuanya, tapi insya Allah, ya, saya akan bagikan bagaimana caranya kita mancing rezeki di era digital ini. Setuju? Siap Bapak dan Ibu sekalian? Nah, kalau Bapak dan Ibu sekalian sudah siap, saya mohon konsentrasinya. Yang bawa alat komunikasi mohon disilentkan. Ya, karena sia-sia Ibu Bapak sekalian datang ke sini kalau hanya sekedar ingin istilahnya main jalan dan sebagainya, nggak ada sesuatu yang nanti akan dibawa pulang. Tolong disilentkan saja, nggak usah dimatikan, takutnya ada informasi yang penting dari keluarga sana. Insya Allah Bapak dan Ibu dan Bapak melangkahkan kaki dari rumah ke tempat ini, ya, ngebela-belain meninggalkan anak, istri, keluarga dan sebagainya. Harusnya minggu ini kan liburan dan sebagainya, tapi tidak masalah kita tinggalkan 1 hari, ya, paling cuma 2 atau 3 jam. Yang penting ke depan Bapak dan Ibu bisa menyenangkan dan bisa memberikan sesuatu yang baik, bahkan terbaik untuk keluarga tercinta sepanjang masa. Mau? Oke, nah mudah-mudahan ini jadi solusi. Nah, acaranya apa sih? Ya. Acaranya sederhana. Di sini datang sama-sama untuk belajar, memahami, mengkaji agar mengerti apa sih yang dimaksud aset digital yang sampai saat ini terus digembor-gemborkan di mana saja. Bahkan, ya, Presiden kita sendiri menekankan sudah sewajibnya orang Indonesia saat ini mengenal yang namanya cryptocurrency, Bitcoin dan sebagainya. Kenapa? Karena zaman saat ini perubahannya sangat radikal. Betul? Banyak orang Indonesia saat ini bukan cuman ibu-ibu, sampai anak kecil saat ini sudah dimanfaatkan oleh teknologi dan itu jadi korban. Sadari Bapak dan Ibu sekalian. Ya, terasa nggak oleh itu? Keluarga kita saat ini jadi korban teknologi, Pak. Harusnya kita itu harus menjadi pemanfaat teknologi, Pak. Setuju kan, Pak? Kita semua tidak mau jadi selamanya jadi korban terus teknologi. Dan kita tidak bisa melarang teknologi. Betul kan? Negara mana yang saat ini mampu melarang teknologi, Pak? Tidak ada yang mampu melarang. Kita terima tapi kita manfaatkan. Fungsinya kita pelajari, manfaatnya kita pahami, dampak keuntungannya seperti apa dalam mengangkat finansial kita. Setuju kan? Nah, pada kesempatan ini Bapak dan Ibu, ya, ketemu dengan saya untuk sharing, sama-sama kita belajar apa sih yang dimaksud dengan aset digital. Oke. Rata-rata Bapak dan Ibu sekalian, ini harus jadi pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian dalam diri Bapak dan Ibu masing-masing. Kenapa sih saat ini, ya, kita sering dengar berita, bahkan ini terjadi, anak-anak muda yang saat ini kerjanya cuma santai, duduk-duduk, uangnya bisa mengalahkan orang tua yang kerjanya kontang-panting dari pagi sampai sore, bahkan menganut aliran BP7, berangkat pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan. Kalah nggak sekarang sama anak muda? Kalah kan? Bahkan saat ini orang kaya di Indonesia, nggak usah di dunia, di Indonesia, mereka sudah ultra kaya di bawah usia 40 tahun, Pak. Betul kan? Nah, bukti siapa? Menteri Pendidikan kita berapa usianya? Belum 40 tahun. Berapa triliun kekayaannya? Apa kerjaannya? Dia cuma punya sesuatu yang dianggap oleh orang dulu tidak ada manfaat. Betul kan? Orang yang tidak paham paling dia melihat aplikasi, tidak ada manfaatnya, diabaikan begitu saja. Tapi beliau menciptakan aplikasi Gojek, akhirnya betul-betul menciptakan peluang usaha bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dampaknya ke dia seperti apa? Menjadi triliuner dalam usia muda. Mau?
pasti kita ingin meraih yang namanya ya finansial dan ingin mendapatkan tipping point di era digital. Oke, nah mungkin bingung Pak apa sih tipping point? Insya Allah di Crypto Virtual ini Ibu akan paham dan Bapak akan ngerti apa sih yang dimaksud dengan tipping point. Nah, sebelum kita meraih ke sesuatunya, kita harus tahu artinya dulu. Ya. Jangan melangkah sebelum tahu artinya. Tipping point itu apa sih? Sebuah tindakan kecil yang kita lakukan namun memberikan lonjakan besar pada keuangan kita. Nah, makanya kenapa banyak anak muda saat ini kaya raya hidupnya karena ngerti ilmu yang dimaksud tipping point. Contoh, ya. Ibu sering mendengar nggak yang namanya halilintar? Ya Pak ya, ganteng juga nggak terlalu, betul kan? Kerjaannya juga jangan pakai dasi. Bahkan mayoritas sering pakai celana pendek cuma pakai ikat kepala doang. Kerjaannya apa? Sepele Pak, cuma bikin konten-konten begitu Pak ya. Tapi kekayaan Bapak dan Ibu sekarang mampu nggak ngejar beliau? Betul kan? Pekerjaan sepele tapi mampu mendapatkan lompatan finansial yang luar biasa. Nah, nggak jelas pekerjaannya, betul kan? Nah, kemudian ya, oke, seperti apa buktinya? Kita ilustrasikan. Sebuah korek api saja sekarang Pak ya. Kalau misalkan itu korek api dinyalakan, mampu nggak membakar hutan belantara berhektar-hektar? Satu korek saja mampu. Nah, makanya ketika kita mau berbuat sesuatu yang kecil, kalau misalkan kita tahu ilmunya, itu akan bisa mendapatkan lompatan keuangan yang sangat luar biasa. Saya buktikan, saya 3 tahun mengerjakan yang namanya aset digital. Alhamdulillah ya, untuk ukuran saya sangat luar biasa. Kenapa? Karena 15 tahun saya dunia konvensional terlewati hasilnya dengan yang saya lakukan 3 tahun. Nah, makanya saya berbagi terus dimanapun, kapanpun, kepada siapapun. Saya hanya cerita Crypto dengan aset digitalnya. Percaya silahkan, nggak percaya masa bodoh. Saya nggak pernah mikirin orang yang tidak percaya. Dan saya nggak pernah pusing dengan orang yang tidak percaya. Ya, tapi saya bikin pusing mereka-mereka yang tidak percaya. Betul? Ya? Oke. Nah, kita lihat Bapak dan Ibu. Salah satu jurus kaya, jika kita ingin kaya, adalah dengan kita berinvestasi. Itu salah satu jurus kaya kalau kita ingin kaya. Dari 5 jurus yang saya pelajari cara kaya. Ya. Bukan bertanya ke dukun, bukan minta wirid ke kiai. Salah kalau kita ingin kaya. Karena enggak akan pernah diajarkan caranya. Setuju ya? Kita samakan dulu. Jurus kaya yang pertama, warisan Rasulullah kalau kita ingin kaya, berdagang. Pakai rumus yang benar. Jangan rumus yang salah. Mayoritas orang berdagang sekarang salah. 1 tempat 15 pengeluaran. Salah, nggak akan kaya-kaya. Harusnya dibalik, 15 tempat 1 pengeluaran. Garansi bisa kaya. Betul kan? Modal nggak punya, nggak usah dipikirin. Pusing mikirin. Yang kedua, jadi pengusaha sama juga harus pakai modal. Ya, kemampuan harus punya, skill harus ada. Nggak punya modal jangan dipikirin. Yang ketiga, bagaimana caranya? Berinvestasi. Nah, salah satu media investasi yang tidak kena pengaruh oleh COVID nggak pengaruh, betul kan? Oleh regulasi pemerintah nggak pengaruh. Ya, inflasi nggak pernah terjadi. Adalah emas. Ini media. Ya, media. Kita sama-sama analisa kalau misalkan kita berinvestasi di emas, misalkan, ya. Nah ini, ya, kita lihat lompatan harganya. Ya. Nah dari tahun 2010 sampai 2019, kenaikannya cuma $200, dikit. Cuma 18%. Ini perkiraan. Ya. Ilustrasi. Nah, mari kita hitung sama-sama. Kalau saja Bapak dan Ibu misalkan tahun 2010 punya modal 1 miliar. Kemudian Bapak dan Ibu belikan emas semuanya. Dapat kurang lebih 2.173 gram. Nah, ya. Kemudian Anda simpan. Itu namanya investasi. Bukan investasi yang mengharapkan 10%, 15%, sekian persen per hari, per minggu, atau per bulan. Bukan, itu bukan investasi. Investasi yang benar itu adalah
beli kemudian simpan, saat harga naik jual. Betul kan? Ya. Nah, kemudian kita simpan, dijual di tahun 2019 harganya ya, mencapai 460.000 dikali. Ya. Dijual pada tahun 2019 harganya 800, 2 kali lipat kan? Kira-kira berapa tahun usianya? Dari tahun 2010 sampai 2019 9 tahun. Ya, artinya rugi nggak? Tidak rugi. Tetap masih untung ya. Kita per tahun masih dapat 83 juta, per bulan masih dapat 6 juta. Kita masih dapat 0,89 per bulan. Resikonya bagaimana? Rendah. Ya, resiko kita investasi di emas itu rendah. Kalau, nah, ada kalaunya. Satu, emas nggak ada yang nyuri. Kalau emasnya nggak ada yang nyuri, nggak ada resiko, rendah resikonya. Kemudian rumahnya nggak kebakaran atau kebanjiran. Pengen aman, simpan Pak, katanya di bank ada safety box, kan? Harus bayar, nggak ada yang gratis. Betul? Oke. Yang kedua, banyak orang nggak saat ini investasi di bidang properti? Ada? Nah, misal kita beli juga pada tahun 2010, kenaikannya oke, bisa segini, 4-13%. Tapi kalau sekarang kenaikannya kisaran 1-5%. Ya. Misalkan pada tahun itu kita punya 1 miliar. Kira-kira kalau rumah 1 miliar saat ini, ya, apa yang terasa dampaknya terhadap diri kita? Status sosial naik nggak? Naik Pak ya? Bisa meningkatkan status sosial. Kemudian kepercayaan masyarakat kita, percaya nggak? Oke. Kenaikan harga jual tanah secara umum rata-rata cuma 10% per bulan. Itu pun lokasi tertentu. Oke. Nah, kita ada keuntungan kalau misalkan dijual di tahun 2009 harga 1,9 juta, keuntungan berapa? 900 juta, 9 tahun. Nah, ini belum dihitung pajak, belum dihitung komisi penjualan, belum dihitung kalau dijual. Yang ketiga, properti saat ini sulit Pak untuk dijual. Ya, kalau kita menggunakan juga sulit. Kemudian kita lihat dengan aset digital. Ini yang sering banyak orang menyebut aset digital. Kebetulan kenapa dikenal? Karena ini nenek moyangnya aset digital. Ya. Sama-sama kita belinya tahu ini naik turunnya harga. Ya. Nah, kalau bermain aset digital itu harus siap dengan naik dan turunnya harga. Inilah yang harus menjadikan diri kita itu paham dengan ilmunya, paham dengan caranya. Supaya apa? Terhindar dari rasa was-was. Contoh misalkan Bitcoin. Kita ambil pada tahun 2011 harga cuma 35 US dollar. Pada tahun 2011 juga turun Pak ke 2 dolar. Ya. Bagi yang paham, dia tidak mau menjual. Tapi bagi yang tidak paham, kena yang namanya panik. Ya, terpaksa mereka jual. Kira-kira kalau beli mahal jual murah untuk rugi. Yang salah siapa kira-kira? Ya. Yang salah siapa? Yang salah yang nyimpen, betul nggak? Kenapa harga turun kok dijual? Tuh barangnya nggak busuk, nggak kedaluarsa, tinggal sabar nunggu, betul kan? Kalau barangnya di kita masih tetap pegang, mau harga turun berapapun rugi nggak? Tidak ada rugi, barangnya masih di kita. Ya, yang rugi itu yang jual paksa. Ya, artinya bukan ruginya yang merugikan adalah diri kita sendiri. Tapi yang sabar pada tahun 2013 naik harga jadi 260 US dollar. Nah, bagi yang tahu ilmunya, yang paham caranya, pada bulan ini mereka bukan jual, justru sebaliknya mereka beli. Nah, tapi bagi yang jual di sini, akhirnya mereka juga sama. Cek sudah nama kadung. Ya, akhirnya tergoda lagi Pak, beli kan sih? Pasti ada yang beli. Yang tadinya pernah jual di sini pasti beli karena lompatannya sangat luar biasa. Tapi di tahun 2013 juga turun harga. Jadi 45 US dollar. Naik lagi di tahun 2013. Ya. Kemudian turun lagi pada tahun 2015, tapi pada tahun 2017 satu Bitcoin mencapai angka 297 juta satu. Nah, ini ilustrasinya ya, aset digital. Oke. Di masa 1, masa 2 sampai masa 4. Nah, kita ilustrasi, kita bandingkan dengan yang dua tadi Pak. Yang dua tadi portofolio media investasi ya, dari mulai emas dan properti. Andai kata pada tahun 2011 Bapak dan Ibu punya uang 1 miliar,
Belikan Bitcoin dengan harga $35. Satu Bitcoinnya berarti dapat 74.000 Bitcoin. Ya. Oke. Nah, kemudian paham Pak. Simpannya di mana? Di media yang Bapak dan Ibu pegang, laptop, apa ya, sebagainya, ya, di dompet digital Bapak dan Ibu. Pada bulan Februari jual 2020. Kira-kira kalau dari 2011 ke 2020 berapa tahun Pak? Ya, 9 tahun. Nah, dijual di harga 150 juta. Maka Anda akan memiliki kekayaan sebanyak 11 triliun. Ya. 11 triliun. Oh, 11 miliar. Ya. Triliun ya, 11 triliun. 11,1 triliun. Kira-kira Pak, 9 tahun dari modal 1 miliar jadi 1 triliun. Layak enggak disebut orang kaya dadakan? Yang pusing siapa? Yang pusing yang punya uang. Kalau yang punya uang pusing, ini uang mau dibuat apa? Benar nggak? Tapi bagi yang nonton, ya, yang mereka tidak percaya, tidak yakin, pusing Pak ya. Mikirin orang yang punya uang 1 miliar. Dari mana mereka punya uang? Ya, jangan-jangan. Nah, udah pasti itu keluar bahasa negatif. Jangan-jangan, ini udah luas segala macam pasti akan diterima. Itulah modal harus kuat kalau kita bermain di aset digital. Saya rasakan. Saya nggak cerita 20%. Bonus ngobrol saja bisa dapatkan 20%. Oke. Nah, contoh misalkan, ini contoh, ya, si A cerita ke si B. Si B tertarik, join $1.000. Maka si A secara otomatis mendapatkan $200. Ya. Apakah hak si A berkurang? Enggak, 4% enggak berkurang sedikit pun. Tetap setiap minggu dia dapat 4%, tidak mengurangi. Ya. Kemudian cerita lagi ke si B. Jadi di sini Bapak dan Ibu, bukan kami menyuruh Bapak dan Ibu untuk jualan produk, enggak usah. Enggak ada jualan produk. Enggak ngajak pun masih untung 200%. Cuma kalau ingin lebih, yang mau tidak mau harus mau ceritakan. Ya. Kemudian si B tertarik join $3.000, maka otomatis si A dapat lagi $600. Kerjanya apa sih di sini? Ya, cuma cerita. Sampaikan dengan benar. Ya. Dan ini apakah cuma satu kali? Tidak Pak. Berulang-ulang. Ya. Cuma ketika di sininya cuma dia siap cerita saja, tapi nggak deposit, mohon maaf, ini $200, $600 ke atasnya. Bukan ke atasnya. Atau misalkan begini, saya mau iseng-iseng coba-coba, ini $100. Tapi cerita ke si B tertarik $3.000. Mohon maaf Bapak dan Ibu, si A cuma terima $400, yang $200-nya ke si B. Ya, adil dong? Ya. Bukan hangus pas akhir atas. Kenapa enggak ke si A? Ke si A wadahnya nggak cukup. Ya. Wadahnya nggak cukup, kalau dikasih semua juga nggak akan bisa bawanya. Ya, makanya ketika join juga kan cuma iseng-iseng, itu kan? Kalau sudah yakin dan percaya, ya beda sekalian. Ya. Kemudian yang kedua, ditawarkan juga bonus pasangan 10% berulang-ulang. Ya, cuma ada syarat. Ya, bonus pasangan perlu join minimal $30 dan wajib sponsori 2, 1 kiri 1 kanan. Ya, baru Anda berhak mendapatkan bonus pasangan 10%. Nah, contoh misalkan seperti ini. Dari tim A, ya, ini tercipta omset $10.000, tim B ada 30, maka otomatis ya, si A dapat $1.000. Itu ya. Nah, ini bonus pasangan. Sisanya hangus nggak? Tidak hangus, akan tersimpan untuk hitungan omset berikutnya. Nah, kemudian yang ketiga, leadership incentive bonus 15%. Ya.
matching NP point 10 generasi. Matching cash point ini sama 10 generasi juga. Tapi syaratnya ini dibagi. Kalau Bapak dan Ibu cuma joinnya misalkan maksimal, cuman kalau untuk mendapatkan ini ya, hak ini baru diberikan kepada mereka yang join minimal di angka 300 US dollar ya. Dan nanti insya Allah selepas acara ini yang minimal siap untuk join minimal 300 dolar tetap di sini. Saya akan berikan sebuah cara strategi bagaimana setiap minggu Bapak dan Ibu punya income yang lebih setiap minggu tanpa mengganggu tabungan. Tapi ada syarat untuk sesi yang kedua ya. Itu syarat bagaimana caranya Bapak dan Ibu nanti mendapatkan gaji rutin setiap minggu ya. Nah, minimal sama di sini juga. Di sini untuk mendapatkan bonus leadership ini minimal beliau yang punya akun 300 dolar minimal. Yang 100 dolar maaf ya tidak dapat. Ini pun akan menikmati sampai 3 level, yang 1000 dolar sampai 6 level, yang 3000 dolar mendapatkan haknya sampai 10 level ya. Yeah. Kemudian ada juga penghargaan berupa reward ya. Cuman alhamdulillah kemarin kita mau ke Jepang nggak jadi, ada Covid. Mudah-mudahan Januari juga kita ada trip ke Vietnam ya. Penghasilan pada tahun pertengahan tahun 2 akan terjadi lagi yang namanya halving ketiga ya. Beberapa bulan kemudian halving dipastikan harga Bitcoin akan tinggi ya. Nah, kira-kira sekarang dibandingkan dengan ketiga tadi yang saya sebutkan, emas, properti, dan Bitcoin, aset digital, mana yang jauh lebih cepat lompatan harganya? Baik kan? Makanya sampai saat ini belum ada satupun media investasi lainnya yang mampu mengalahkan harga Bitcoin. Ya. Nah, kebetulan cikal bakalnya ada cryptocurrency adalah Bitcoin. Pada tahun 2009 sampai 2012 setiap 10 menit setiap blok mampu mengeluarkan 50 Bitcoin. Nah, pada tahun 2013 sampai 2016 menurun setengahnya jumlah produksi. Hanya keluar 50%-nya itu 25 Bitcoin. Lalu terjadi lagi halving ketiga pada tahun 2017 sampai 2020 kemarin, turun harga Bitcoin jadi 12 produksinya jadi 12,5 Bitcoin. Bahkan saat ini harga Bitcoin produksinya hanya mampu mengeluarkan 6,25 Bitcoin per 10 menit. Nah, kita baru main logika. Kenapa harga Bitcoin kok tidak turun-turun, bahkan cenderung mahal, Pak? Ya, ini jumlah produksinya makin banyak atau makin sedikit? Makin sedikit kan? Kalau di pasar ketersediaan barang makin sedikit, tapi peminat makin banyak, apa yang akan terjadi? Harga pasti akan naik. Ya. Masuk akal nggak, Pak? Masuk akal, nggak masalah, Pak. Kalau nggak masuk akal pun nggak apa-apa. Yang penting kalau punya Bitcoin dicairkan masuk rekening gitu aja. Ya. Kalau nggak mau pusing ya. Oke? Kenapa kok bisa seperti ini, Pak? Bitcoin di seluruh dunia sampai kiamat tidak akan pernah ada lagi, hanya akan tercetak 21 juta. Dan ini disediakan untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat dunia yang jumlahnya kurang lebih dari 6 miliar. Dengan 21 juta Bitcoin akan cukup. Ya. Nah, gimana caranya? Jangan bertanya hari ini, nanti di pelatihan berikutnya. Oke? Dan diperkirakan pada tahun 2140 tahun yang akan datang, Bitcoin akan habis ditambang. Ya, karena saat ini tinggal 2,9 juta yang belum tertambang. Oke, ya. Nah, ini peningkatan. Oke. Halving berikutnya terjadi pada bulan
ini sudah terjadi, ya, tinggal nunggu kenaikan lagi. Mudah-mudahan pada tahun 2021 itu sesuai dengan prediksi Pak Ahli, Bitcoin mencapai tembus di angka 1,4 miliar satu Bitcoin terjadi. Ya, itu yang kami harapkan, semua harapkan. Ya. Nah, pertanyaannya, kita punya berapa? Ya, percuma hitung-hitung harga kita nggak punya, kan percuma, sia-sia, buang-buang pikiran. Ya, Bitcoin potensinya besar dan menjadikan. Oke, saya percepat. Ini perbandingan harga, perbandingan investasi dalam 9 tahun. Kira-kira mana di antara ketiga media investasi tadi yang menurut Bapak dan Ibu jauh lebih menguntungkan? Properti, emas, atau Bitcoin? Oke, Bitcoin. Cuma Bapak dan Ibu, kira-kira kalau misalkan harga sudah 100 juta ke atas, ada peluang nggak untuk kita? Dapat nggak momentumnya, Pak? Udah nggak dapat, Pak, momentumnya. Kalau dulu mungkin Bapak dan Ibu belinya pada tahun 2009, andai kata sudah ada acara edukasi seperti ini, yakin Bapak dan Ibu nggak beli, karena nggak percaya juga, Pak. Ya kan? Baru setelah mahal mulai desas-desus tanya-tanya, akhirnya mulai melirik-lirik Bitcoin, ya. Nggak dapat tuh kesempatan, ya. Nah, kesimpulannya, apakah pilihan untuk meraih lompatan finansial, ya, dengan aset cryptocurrency ini, ya, ada peluang atau enggak? Ada kan? Udah habis kalau dengan Bitcoin. Kenapa? Karena sudah dikuasai mereka. Ini bukti mereka yang tadinya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Cuman karena mereka rajin dulunya beli dan lalu simpan, mereka akhirnya menjadi apa-apa dan menjadi siapa-siapa. Saat ini menjadi banyak mayoritas dari triliuner di dunia. Ya, si kembar kekayaannya berapa? Ya, oke. Bahkan saya jelaskan tadi, kalau untuk kita meraih, ya, lompatan finansial ingin kaya dari Bitcoin, nggak ada momentumnya, sudah hilang, Pak. Harga hari ini aja 133 juta. Ya, tidak semua orang yang datang di ruangan ini punya uang 133 juta. Betul kan? 135 hari ini. Jangan takut Bapak dan Ibu, momentum dan kesempatan kedua akan hadir kembali, yaitu, ya, dengan yang namanya NP Coin. NP Coin juga berpotensi menjadi aset kripto yang menghasilkan lompatan finansial untuk Anda. Nah, kenapa saya pilih NP Coin? Ada dasarnya, ya. Faktanya bagaimana? Produk NP Coin ini banyak sekali, Pak, sistem yang memilih NP Coin. Artinya NP Coin ini punya banyak fungsi dan punya manfaat. Salah satunya yaitu cryptopir.com, ya, yang menggunakan produknya NP Coin. Kenapa alasannya? Karena kalau kita ingin membangun sebuah bisnis yang besar, kita memerlukan produk yang terbaik. Hari ini saya berani mengklaim NP Coin adalah produk cryptocurrency Asia dan terbaik di Asia. Ya, karena saya tahu dari awal, saya dari tahun 2018 jalankan NP Coin. Hari ini saya klaim NP Coin menjadi sebuah produk koin cryptocurrency terbaik di Asia yang sudah punya fungsi dan manfaat sangat banyak. Prestasi terbaik dan orang-orang yang terbaik. NP Coin mempunyai semua kombinasi. Nah, jadi kalau kita ingin meraih sesuatu yang besar, tepat Bapak dan Ibu kalau memahami tentang masalah NP Coin. Nah, NP Coin itu apa? Dasarnya kenapa? NP Coin kita pilih karena apa? Teknologinya, blockchain-nya dengan sistem POS dan punya sendiri. Suplainya terbikin hanya 150 juta, akan tercipta 150 juta. Kapan habisnya? Nanti mungkin sekian ratus tahun yang akan datang baru akan habis. Ya.
kemudian terdaftar di bursa pasar modal yang diakui oleh dunia, ya, seperti CoinMarketCap, ya, CoinGecko, ya, kemudian CoinLeap, WorldCoin Index. Nah, jadi kemudian perdagangan di pasar resmi, ya. Kalau sebuah koin, sebuah kripto tidak diperdagangkan di pasar yang resmi dan diakui, jangan coba-coba Bapak dan Ibu beli simpan. Ya, karena kalau ketika tidak ada pasarnya, Bapak dan Ibu simpan mau dijual kemana? Sedangkan tempat jual beli yang sehat adalah di pasar. Ya, mudah dicairkan, mudah diuangkan. Di antara dua aset tadi, emas dan properti, kira-kira mana yang lebih mudah diuangkan? Emas atau rumah? Emas kan? Nah, bagus atau tidak ketika kita pegang aset, kemudian lalu kita butuh uang dadakan, bisa kita jual. Dengan kita pegang aset yang sudah dijual, bagus mana kira-kira? Yang mudah diuangkan. Nah, artinya cryptocurrency atau aset digital, kenapa banyak orang berminat? Karena karakter sifatnya ngadopsi dari emas. Banyak orang yang menyebut cryptocurrency adalah emas digital, ya, apalagi Bitcoin, Pak. Ya, saya sering ketika saya isi pelatihan di Jung dan sebagainya, saya buktikan, ya. Bahkan ada orang yang berkata, mudah dicairkan nggak? Oke, saya kasih rokok nih 1 batang, saya 1 batang, sama-sama kita merokok. Saya cairkan di pasar, jual dulu, jadi rupiah berapa menit? Alhamdulillah, baru 1/4 batang saja rupiah sudah mendarat di rekening. Itulah istimewa Bitcoin, ya. Ya. Nah, waktu ini juga Pak Lili pernah nyobain, benar, asli kan uangnya asli, betul kan? Ya. Nah, kebetulan nih Pak, leader yang luar biasa, ya. Ini update saya dulu, leader saya dulu di kampus lama. Dan guru saya juga. Tapi di cryptocurrency mohon maaf saya dulu. Ya. Tapi alhamdulillah, itulah luar biasanya leader kita. Mau tahu, mau belajar. Harga ditentukan oleh supply dan demand, ya, atau penawaran dan permintaan. Jadi potensi kenaikan harganya hidup. Oke. Bitcoin sudah memiliki komunitas secara internasional, bukan cuma nasional, sudah internasional. Hari ini sudah ada komunitas di 7 negara. Ya. Memiliki yang membeli Bitcoin dan dapatkan income sebagai sumber penghasilan dan dapat dibelanjakan untuk keperluan sehari-hari itu penggunanya. Juga sebab banyak yang menggunakan Bitcoin untuk simpanan. Mereka beli lalu mereka simpan untuk media, nyimpen uang. Ya, nyimpen uang. Beli caranya bagaimana? Di saat murah kita beli lalu simpan. Pas nanti naik harga baru kita jual. Ya. Ada juga yang memfungsikan Bitcoin itu sebagai pedagang atau istilah trader, jual beli. Beli lagi murah, ketika naik sedikit ambil, ya, jual baru dapat selisih. Banyak juga yang jual beli Bitcoin untuk memperoleh keuntungan dari selisih harga. Ya, kemudian berbeda dengan kripto lain yang semata cuma mengandalkan dari dagang. Itu yang membedakan kita dengan koin yang lain. Kita punya banyak fungsi dan manfaat. Bitcoin dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari dengan komunitas trader di seluruh dunia. Contohnya apa? Beli token listrik sudah bisa pakai koin, beli pulsa bisa pakai koin. Kehabisan misalkan saldo di jalan tol, tinggal isi e-money-nya pakai Bitcoin. Itu yang luar biasa, Pak, ya. Dan belum ada dari 4.000 koin yang ada di CoinMarketCap, hanya baru 1 Bitcoin yang punya fungsi seperti itu. Sudah terintegrasi dengan beberapa perusahaan agama. Bitcoin memiliki infrastruktur dan ekosistem yang sudah siap, bukan baru akan. Ya, banyak di luar sana yang mengatasnamakan koin, tapi infrastrukturnya, ekosistemnya baru akan dibuat. Itu bedanya. Kalau Bitcoin bagaimana? Sudah siap, bukan baru akan. Kira-kira mana yang jauh lebih bagus? Yang baru akan atau yang sudah siap?
yang sudah siap. Tapi banyak teman-teman yang terjebak, mentang-mentang bilang ini koin, ekosistemnya baru akan dibuat, infrastrukturnya juga baru akan diciptakan, kok sudah pegang koin? Kan luar biasa, Pak. Akhirnya bagaimana? Harapan suatu saat ke depan jadi berlian, ujung-ujungnya jadi debu. Yang salah siapa? Ya, jangan menyalahkan orang lain. Salahkan diri kita sendiri, kita kurang selektif dalam hal memilih. Ya. Oke. Nah, di Malaysia sudah bisa juga untuk isi debit card ya, dan pembayaran segala macam. Di Indonesia sudah bisa untuk isi pulsa, bayar tagihan listrik, token, OPPO dan lain-lain. Sudah siap ya. Oke. Nah, bahkan insya Allah kita berdoa mudah-mudahan ya kreator kita secepatnya melaunchingkan NP-Coin bisa digunakan untuk beli tiket pesawat di seluruh dunia dan untuk membayar hotel ketika kita menginap di seluruh dunia. Ya, lagi infrastrukturnya sedang dibuat kalau ini. Ya. Nah, ini salah satu infrastruktur NP-Coin, yaitu NP-Coin bisa digunakan untuk menarik uang rupiah, uang di seluruh dunia dengan apa? Dengan menggunakan Mastercard. Artinya, Bapak dan Ibu mungkin bisa melihat NP-Coin ini tidak sembarangan. Sekarang yang mengeluarkan Mastercard ini bisa nggak asal-asal ngeluarin? Nggak bisa, pasti dia lihat dulu produknya ini. Ya, penanggung jawabnya siapa, kualitas berapa, baru diakses. Ya, nah, dompet walletnya juga wallet mobil sudah siap. Ya. Dan yang luar biasa, Pak, ini yang membedakan dengan bisnis-bisnis digital di luar sana. Kita mempunyai support system yang memberikan edukasi, pelatihan dan training agar ya, para member yang memegang NP-Coin itu bisa pintar dan bisa mandiri, bisa terus-menerus memanfaatkan teknologi untuk menjadi sumber keuangan, bukan terus-menerus dimanfaatkan. Ya, nah salah satunya nih Pak, guru kita yang luar biasa. Perkenalkan, ini Bapak Lili Tianggara, Pak. Ini motivator untuk Asia Pasifik, Pak. Ya, motivator Asia Pasifik dan dulu sangat terkenal. Ya. Paham apa pusing-pusing? Apa kira-kira gimana? Kok duitnya banyak banget ya? Hah? Yang masih kurang paham nanti bisa tanya ke pengundangnya, ya. Ini bisnis sangat luar biasa. Saya sendiri baru join di sini baru 6 bulan. Tapi alhamdulillah 6 bulan itu saya sudah menikmati. Saya seorang ibu rumah tangga yang saat sebelumnya saya di umroh, 10 tahun di umroh bolak-balik hanya ngantar jemaah. Tapi pas umroh ditutup kemarin bingung. Apa yang mesti dilakukan, sementara dapurnya ngebulnya cuma dari umroh, dari jemaah. Kemudian datanglah beliau, update saya, aplaus lagi untuk Mas Lili. Saya akan panggil beliau sebentar lagi. Beliaulah yang datang ke rumah. Beliau orang yang sangat luar biasa. Beliau seorang motivator yang sudah keliling Asia. Saya banyak belajar dari beliau. Beliau yang sudah begitu banyak mempelajari ilmu tentang bisnis-bisnis lain yang sebelumnya, tapi di sini beliau mau belajar. Intinya kita pun mau belajar. Saya yang melek, ya, yang merem, yang nggak ngerti sama sekali apa sih digital, apa sih Bitcoin, nggak ngerti. Tapi asal mau belajar. Intinya itu. Siapkan diri kita menjadi gelas yang kosong. Seberapa besar pun profesi, seberapa besar pun jabatan Anda di luar sana, tak kalau di bisnis yang baru Anda gelutin, maulah menjadi gelas yang kosong. Kita belajar lagi. Saya ingat banget, pas Lili datang, Bu Dewi,
kita tanggalkan jubah kebesaran. Ayo kita belajar. Di sini kita mulai. Aplaus lagi, saya panggil orang yang sangat luar biasa, Bos Lili. Oh Ibu, saya pikir saya santai aja tadi, ya kan? Karena saya jujur hari ini saya mau belajar dengan Pak Haji Juli, ya kan? Pak Haji kan udah senior 3 tahun, betul nggak? Kita sebetulnya Bu Dewi bilang 6 bulan tuh kelamaan. Kalau saya hitung tuh resminya per 1 April loh waktu itu. 1 April ya kan? Nah jadi 9 tahun yang lalu saya ingat ada yang menawarkan saya Bitcoin. Dan waktu itu saya bilang, kamu penipu, kamu pembohong, masa barang yang nggak kelihatan kamu jual kayak gini. Tapi kenyataan terjadi saat ini dahsyat banget ya hidupnya di Tangerang. Ya kan? 9 tahun saya bilang kamu bohongin saya. Ternyata benar bukan Bitcoin itu dahsyat banget. 8 bulan yang lalu saya beli satu buku The Future Industry. Itu Bapak Ibu di Gramedia di festival sendiri saya beli. Bapak Ibu kalau belum punya ke bawah beli buku itu The Future Industry. Penulisnya Alex Ross. Itu adalah penasihat daripada Hillary Clinton, dan kemudian dia penasihat juga daripada pengusaha-pengusaha di Amerika Serikat. Bukunya setebal ini, kurang lebih 1/5 halaman itu ngebahas cryptocurrency, dan saya pun nggak paham apa ini cryptocurrency. Okay. Nah suatu hari 29 Februari, okay, 29 Februari Bapak Ibu. Karena dulu saya status employee, karyawan di sebuah perusahaan sama dengan Bu Dewi. Kami bangun sebuah bisnis di sebuah perusahaan sampai 4,3 juta mitra waktu itu. Tapi ingat, status kami hanya karyawan, oke? Dan kemudian saya buka satu perusahaan khusus training motivasi. Ada 8 perusahaan sebagai klien saya. Dan saya diundang waktu itu 29 Februari 2020 di Novotel. Teman saya undang, "Dan tolong ngomong Dan." Yaudah saya bilang. Nah biasanya saya ngomong kasih motivasi itu 4 jam atau 4 jam setengah waktu saya untuk membakar masa itu 4 jam setengah. Tapi kemarin waktunya molor, mulai jam 4 sore sampai jam 6 maghrib. Berarti cuma 2 jam. Saya bilang ini gila, masa cuma 2 jam? Saya, iya bos, mohon maaf bos, cuma 2 jam nih. Ya udah nggak apa-apa. Nah, cuma 2 jam, tapi waktu itu juga Mr. Edward datang langsung pakai kita juga untuk jadi motivator dunianya. Udah disusun agenda Vietnam, agenda Thailand, agenda Malaysia, Jogja. Karena COVID, ya semua berhenti. Nah, yang saya kaget waktu itu sih biasa saya pikir. Yang saya kaget adalah kejadian jam 1 siang sampai jam 3 sore. Ya, otomatis pembicara pertama ngomong, ya saya sebagai peserta saya lihat. Pembicara kedua, pembicara pertama penghasilan kurang lebih 3 miliar sebulan Bapak Ibu. Dahsyat kan? Kalau dahsyat tepuk tangan. Pembicara kedua dalam 6 bulan dia beli rumah 4,8 miliar. Luar biasa kan? Dan pembicara ketiga ada Pak Haji juga dapat miliaran. Nah otomatis saya sebagai manusia, betul, panas nggak kepala? Panas nggak kepala? Panas banget saya waktu itu. Apalagi yang punya 4,8 miliar rumah dalam 6 bulan duduk di sebelah saya waktu itu. Saya bilang, gila ini suami istri dahsyat banget, betul. Nah otomatis apa? Kita harus belajar. Setuju nggak Ibu? Kita harus belajar. Sehebat apapun kita, kalau bidang ini kita nggak paham, kita harus belajar. Nah itu kuncinya, saya mau belajar. Saya belajar tiap hari. Sampai ini per 1 April saya putuskan, saya mau fight di sini. Kenapa? Kalau yang orang pertama tadi 3 miliar sebulan, ya bisa 10%-nya aja, 300 juta sebulannya lumayan nggak? Lumayan nggak? Lumayan, betul nggak? Betul apa betul? Lumayan. Dan saya buktikan juga. Perjalanan kita masih panjang. Kalau dalam 3 bulan baru kurang lebih akumulasi 15.000, ya saya pikir udah lumayan, betul nggak? Bukan 15.000 rupiah, 15.000 US dollar. Coba kaliin aja. Kalau dalam 3 bulan, betul? Nah sekarang saya mau beritahu Ibu apa yang sangat penting adalah rumus sukses itu sederhana. Oke, bisa kita angkat tangan dikit Bu ya. Di mana-mana saya beritahu rumus sukses sederhana. Itu sukses A plus B plus C dan plus D. D apa? Udah pasti doa sesuai agama keyakinan masing-masing. Betul. Tapi kita lihat ada orang doa setengah mati juga, hidup belum berubah. Kenapa? Karena belum punya C. C apa?
C, cita-cita atau impian atau apa yang menjadi keinginan dia. Ada orang doa udah luar biasa, cita-cita udah begitu bagus, tapi masih belum berubah juga. Kenapa? Karena belum B. B adalah bekerja atau berusaha. Tapi juga malangnya, ada orang udah kerja juga setengah mati, tapi belum berubah juga. Kenapa? Karena belum punya A. A adalah alat, sarana atau peluangnya yang cepat untuk kita mencapai apa yang kita inginkan. Contoh misalkan Pak siapa namanya? Pak Bambang. Kalau yang tercinta, Pak Bambang bisa naik motor. Bisa naik motor kok? Kira-kira memungkinkan nggak Pak Bambang bisa menandingi Valentino Rossi? Tidak. Hah? Balap motornya. Oke. Iya balap motor ngelawan Valentino Rossi mungkin nggak? Tidak mungkin. Jangan dulu bilang nggak mungkin. Betul? Sekarang kita rubah. Nih rubah. Pak Bambang bawa motor Tiger, betul? Tiger tahun 2020. Valentino Rossi bawa Super Cup tahun 83. Tepuk tangan buat Pak Bambang. Menang siapa? Pak Bambang. Coba yang keras sedikit suara. Menang siapa? Anda. Betul. Kenapa Pak Bambang bisa menang? Karena alatnya berbeda. Setuju? Jadi sehebat apapun kita kerja, sehebat apapun kita, kalau alat kita belum memadai, nggak jadi. Setuju? Dan saya mau beritahu, alat ini, CryptoPure ini memungkinkan Anda untuk meraih miliaran berbulan. Kenapa? Saya dan Mudi udah ngalamin. Kita udah di karyawan, udah jadi kerja sendiri, business owner. Sekarang mah business owner sekaligus investor. Sekali lagi saya bilang, yang membuat Anda melipat gandakan keuanganmu adalah alatnya. Hari ini Bapak Ibu udah dilihat penjelasan Haji Ju, udah jelas, nggak usah ragu lagi. Pertanyaan saya terakhir cuma sederhana. Kalau tadi muncul kata seandainya, betul? Seandainya, saya pun ngalami. Seandainya 9 tahun yang lalu, saya mau dengar teman saya ngomong waktu itu, dahsyat nggak sih? Tapi itu udah berlalu. Hari ini munculkan kata apa? Mengapa? Kata apa? Mengapa? Kata yang pertama adalah mengapa tidak? Tanyakan ke dirimu. Tanyakan ke kita masing-masing. Mengapa tidak? Betul. Kalau saya punya aset, setuju nggak? Aset itu Warren Buffett bilang orang terkaya nomor 3 dunia, tidur pun kita kaya. Kenapa? Karena aset itu bergerak. Aset itu menaikkan harga. Aset itu menghasilkan. Betul? Jadi ada 3 jenis aset. Satu, aset saat Anda tidur dia naik harga, tapi nggak menghasilkan. Contoh emas, properti, Anda nggak sewa, dia naik harga, tapi nggak menghasilkan. Aset kedua, Anda tidur dia menghasilkan. Itu apa? Deposito. Oke, tapi tidak mengalami kenaikan. Dia menghasilkan. Oke, kan segitu aja deposito, betul? Yang ketiga, Anda tidur, aset menghasilkan dan mengalami kenaikan. Itu bisa saham dan hebatnya cryptocurrency NPC. Kenapa saya bilang cryptocurrency NPC? Karena di sini nggak hanya sekedar trading. Dia bisa bicara nabung kripto, bisa bicara deposito kripto, bisa bicara kenaikan harga kripto, bisa bicara lagi apa? Networking kripto. Dahsyatnya. Jadi sekali lagi saya bilang, pertama munculkan kata-kata tanda tanya mengapa. Mengapa tidak? Betul? Tanyakan ke diri. Angkat tangan kanan. Itu ada mengapa tidak. Bilang ke diri kita, mengapa tidak? Saya punya aset. Betul? Yang kedua, mengapa? Yang kedua, mengapa adalah mengapa bukan saya? Mengapa apa? Mengapa bukan saya? Kalau ada orang lain punya aset miliaran, kalau ada orang lain punya aset luar biasa, pertanyaan kedua, mengapa itu bukan saya? Betul? Dan yang ketiga adalah mengapa bukan sekarang? Berapa lama nunggu? Udah nggak nunggu lagi. Mengapa bukan sekarang? Nih, angkat tangan kanan. Gerakin tangan dulu, gerakin tangan. Ini cuaca dingin banget, nanti nggak sampai keluar. Angkat tangan biar gerak, betul. Biar nggak gerakin, biar agak panas sedikit. Tepuk dada bilang mengapa tidak.
Bilang diri saya mengapa tidak? Yang kedua, mengapa bukan saya? Dan yang ketiga, mengapa bukan sekarang? Oke, yang hari ini siap ambil keputusan siapa? Angkat tangan kanan. Oke, siap? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ingat Pak Haji Juli bilang yang 3 ambil paket 300 stop standby di sini, betul? Karena beliau akan jelaskan satu program yang bukan per minggu, bisa per hari, itu jadi miliaran. Oke, sekian dari saya, Bu Dewi. Iya, Ya, luar sekian dari saya. biasa. Terima kasih Pak Sendiri. Ya, nanti kalau Aplaus. Luar biasa untuk bapak-bapak ibu semua. Aplaus untuk ibu-ibu dan bapak-bapak sendiri. Ya, makasih. Tadi kita sudah mendengar bapak-bapak, Haji Juli, Coach Didi juga sudah memberikan motivasi yang sangat luar biasa. Saya pun banyak belajar dari beliau. Ya, sekarang ada snack sedikit, kita ngopi sama boleh. Nanti yang mau join standby, Pak Haji Juli akan membahas tuntas lagi bagaimana mendapatkan hasil harian. Dan ini langsung masuk ke rekening Bapak Ibu. Gak perlu kerja, hanya duduk manis. Ibu Bapak tidur, aset Ibu yang bekerja. Oke, selamat menikmati. Yang mau sholat 10 menit, berapa menit? 15. 20 menit lah ya, 20 ya. 20 sama sholat ya.